Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Ananda semuanya dalam pembelajaran layanan bimbingan dan konseling pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan pada pagi hari ini. Baik Ananda, pada hari ini Ibu akan memberikan informasi tentang materi kita berjudul tentang bahaya pergaulan bebas. Nah, untuk itu Ibu akan menyampaikan kepada men-share terlebih dulu PowerPoint yang sudah Ibu buat. Nah, pembahasan kita kali ini adalah pergaulan bebas dan bahayanya. Kita mulai dari pengertian. Mungkin Anda sudah tahu juga apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak mau terikat oleh aturan dalam bergaul. Nah, kita dalam bergaul ini kan ada aturan-aturan yang mengikat seperti aturan moral, aturan agama, kebiasaan, dan sebagainya. Nah, orang yang melakukan pergaulan bebas adalah orang yang tidak mau terikat dengan peraturan-peraturan yang ada. Atau pergaulan bebas itu juga bisa diidentifikasikan sebagai pergaulan yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku, baik norma agama, masyarakat, maupun etika bergaul. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Nah, pergaulan bebas juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Jadi Ananda, pergaulan bebas itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, dari segi agama, pergaulan bebas itu adalah proses pergaulan seseorang yang terlepas dari ikatan yang mengatur. Ikatan apa? Yaitu ikatan ajaran-ajaran agama yang sudah diatur di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan yaitu dalam surah An-Nisa ayat 29, surah An-Nur ayat 30, dan surah Al-Isra ayat 32. Ketiga surat ini menegaskan kepada kita bahwasanya setiap manusia, individu, ataupun umat Islam mampu menjaga pandangannya, mampu menjaga pergaulannya, tidak mendekati zina. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendalami kembali ajaran agama kita dan berperilaku sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Apa saja bentuk-bentuk pergaulan bebas? Yang pertama adalah kenakalan remaja. Apa contohnya kenakalan remaja itu yang sering kita lihat? Yang pertama berpakaian ketat, mini, dan terbuka. Nah, mungkin Ananda tidak tahu bahwasannya berpakaian ketat, berpakaian mini, dan terbuka itu termasuk kenakalan remaja. Dan kenakalan remaja itu adalah bentuk pergaulan bebas. Kemudian ada yang suka berpenampilan unik, rambutnya dicat warna-warni, warna biru, merah, segala macamnya. Nah, itu juga bentuk kenakalan remaja. Dan yang lainnya yang sering juga mungkin dilakukan adalah nongkrong di jalan, menggoda orang lewat, mabuk-mabukan, ya.
kemudian pergaulan kehidupan diskotik. Nah, ini adalah contoh kenakalan remaja yang termasuk ke dalam bentuk pergaulan bebas. Yang kedua, pergaulan muda-mudi yang menyalahi rambu-rambu ajaran agama atau seks bebas. Ini yang Ibu sebutkan tadi, bahwasanya orang yang melaksanakan pergaulan bebas itu adalah orang yang tidak mau terikat dengan norma-norma ajaran agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, bentuk pergaulan bebas yang lainnya adalah terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Yang keempat, terjerat dalam pesta hura-hura, menggunakan obat terlarang, penyalahgunaan narkoba seperti yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, ganja, putau, ekstasi, dan pil-pil setan lainnya. Nah, itu adalah bentuk pergaulan bebas. Kemudian timbulnya perilaku munafik dalam masyarakat. Nah, selanjutnya merokok, tawuran, atau membuat kerusuhan itu juga adalah bentuk-bentuk pergaulan bebas. Apa sih yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas? Yang pertama adalah kontrol diri. Artinya remaja yang melakukan pergaulan bebas artinya dia tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa membedakan yang baik dengan yang buruk walaupun sebenarnya dia sudah paham, tetapi tidak bisa menahan dirinya untuk melakukan kejahatan atau pergaulan bebas. Yang kedua adalah gaya hidup. Gaya hidup ini style ya. Gaya hidup yang mewah, kemudian mencoba-coba untuk mewah padahal sebenarnya dia tidak mampu. Nah, itu banyak terjadi ya. Kemudian kurangnya nilai keagamaan, artinya di dalam kehidupannya di rumah tangga, di dalam rumahnya itu jauh dari nilai-nilai keagamaan sehingga mudah terseret dalam pergaulan bebas. Yang keempat, faktor keluarga atau ekonomi. Nah, ini juga menjadi faktor penyebab ekonomi yang berlebih, kemudian tidak bisa mengantisipasinya, atau ekonomi yang sangat rendah, tetapi lebih mengikuti gaya orang, gaya hidup orang lain. Nah, ini juga menjadi faktor. Kemudian keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home. Broken home bisa menyebabkan seseorang itu tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya. Selanjutnya adalah pengaruh teman sebaya. Kalau Anda bergaul dengan teman sebaya yang gayanya selangit gitu ya, teman sebaya yang suka merokok, teman sebaya yang suka tawuran, yang suka bergaya-gaya pakaiannya mini terbuka, nah itu juga nanti akan mempengaruhi Anda. Kemudian keadaan lingkungan tempat tinggal. Nah, ternyata tempat tinggal kita ini juga berpengaruh menjadi faktor pergaulan bebas. Kalau di sekitar rumah itu ya banyak orang melakukan pergaulan bebas, campur saja muda dan mudi, situ tidak ada batasannya, maka itu juga bisa mempengaruhi kita untuk terlibat dalam pergaulan bebas. Nah, yang tak kalah pentingnya, yang paling besar pengaruhnya itu, faktor penyebab itu adalah pengaruh dari internet. Ananda yang menggunakan gawai, gadget, HP, itu sangat perlu kontrol diri. Nah, yang pertama itu kontrol diri yang tadi. Jadi kalau Ananda tidak bisa mengontrol diri dalam menggunakan HP, dalam mengakses berita di internet, maka itu bisa menjadi penyebab kita terseret dalam pergaulan bebas. Apa bahaya pergaulan bebas bagi remaja? Yang pertama, kenakalan remaja, meningkat kriminalitas atau kejahatan di kalangan remaja. Banyak kita temui remaja yang merampok, mencuri, untuk beli apa? Untuk beli baju, beli handphone. Jadi gaya hidupnya itu sudah melampaui kemampuannya secara finansial. Nah, ini ya, jadi pergaulan bebas bisa menimbulkan kenakalan remaja dan meningkatkan kriminalitas. Yang kedua adalah gangguan kesehatan. Nah, tentu saja kalau kita sudah terlibat dalam pergaulan bebas akan menimbulkan gangguan-gangguan kesehatan. Yang terlebih lagi adalah seks bebas. Itu bisa menimbulkan penyakit kelamin, kehamilan yang tidak direncanakan, kanker serviks, dan sebagainya.
Nah, ini adalah yang sudah terjadi di dalam masyarakat kita dan banyak dialami oleh para remaja. Nah, bahaya yang keempat adalah pendidikan terhambat. Ananda yang seharusnya berada di bangku sekolah, tetapi nongkrong di pinggir jalan, tetapi merokok, tetapi tawuran. Nah, sehingga keinginan belajar itu jadi turun, malas, tidak mau mengerjakan tugas, kerjanya tidur atau pergi nongkrong-nongkrong, ya seperti itu. Nah, akibatnya lagi apa? Hubungan dengan keluarga akan menjadi renggang. Kalau dilarang sama orang tua, Nanda membangkang, tidak menuruti orang tua, membantah, sehingga apa? Orang tua menjadi tidak suka kalau anaknya suka membantah. Nah, yang terakhir tentunya adalah pergaulan bebas bisa menimbulkan, jika kita melakukannya tentu saja dari segi nilai agama kita akan menjadi berdosa. Nah, gimana cara menghindarkan diri dari pergaulan bebas? Yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Ananda sudah belajar itu bagaimana agama kita dalam melarang pergaulan bebas, kemudian bagaimana orang tua mengatur perilakumu di rumah maupun di sekolah, bagaimana etikamu. Nah, itu harusnya memang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dipelajari saja, tetapi diaplikasikan dalam kehidupannya. Kemudian perbaiki cara pandang. Kita ya seperti banyak disampaikan oleh orang lain, bergayalah sesuai dengan isi kantong kita. Jangan kita memandang orang yang banyak uang kemudian kita bisa hura-hura, tidak seperti itu. Ya, kemudian jujur pada diri sendiri. Nah, menanamkan nilai ketimuran. Kita tinggal di Indonesia. Indonesia adalah negara yang berada di daerah timur yang masih kuat dengan nilai-nilai susila dan sosialnya. Kemudian menjaga keseimbangan pola hidup. Banyak beraktivitas secara positif. Nah, Ananda disarankan untuk banyak-banyak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti olahraga, kesenian. Jadi salurkanlah bakat Ananda itu, salurkanlah apa yang menjadi ciri Ananda itu secara positif. Kemudian pikirkan masa depan. Masa depan itu nanti, bukan sekarang. Tapi kalau sekarang sudah Ananda hancurkan dengan terlibat dalam pergaulan bebas, berarti masa depan Ananda ke depannya itu menjadi tidak lebih baik dari sekarang. Bahkan bisa jadi menjadi beban bagi masyarakat. Kemudian mengurangi menonton televisi, HP juga ya. Selalu membaca buku, kenapa? Buku adalah jendela dunia. Melalui buku kita banyak memperoleh informasi, pengetahuan yang bisa menambah wawasan Anda nantinya. Kemudian berkomunikasilah dengan baik dengan teman, dengan orang tua, guru, dan orang-orang sekitar kita. Kemudian sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Nah, sesama teman juga harus saling mengingatkan. Kemudian menegakkan aturan yang berada di rumah. Kalau orang tua mau melarang keluar malam, ya diikuti. Kalau kamu diizinkan keluar, kemudian jam 8 sudah harus di rumah, jam 7 sudah harus di rumah, kamu harus mengikutinya. Nah, itu adalah berarti kamu mengikuti aturan hukum yang berlaku di dalam keluarga. Dalam masyarakat juga seperti itu. Ada masyarakat yang kompleknya itu dijaga oleh satpam, ada yang mengharuskan jam 9 malam tidak ada boleh tamu lagi, seperti itu. Nah, itu adalah aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kalau di sekolah juga ada aturan-aturannya yang mengatur pergaulan muda-mudi. Nah, baik Ananda, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan menambah wawasan pengetahuan bagi Ananda. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.